reviewin dulu nih, aku mau reviewin looknya di bagian depan seperti ini tuh. Bisa udah lihat ya, ada untaiannya, ini bahannya dispen, terus yang ini batik cap ya, motif pawung ya, sintetis premium, sampingnya kayak gini. Tuh, ada cantolannya ya. Materialnya apa ini, Minj? Ini materialnya terbuat dari nikel ya, belakangnya kayak gini belakangnya tuh. Bisa dibayangin lah kita anak muda yang nggak punya pengalamannya cuma pemasaran ya, maksudnya kita nggak bisa produksi tapi ngandani wong produksi, ini lucu. Cah Enom tuh kan minim kepercayaannya. Cah Enom itu susah dipercaya gitu. Oh, kayak wicah wingi sore gitu. Tapi kalau orang produksi susahnya idealis. Kalau orang pemasaran itu yang penting cuannya. Ini yang gatok ke ini yang memang kita agak effort gitu, yang susah gitu. Mereka bukan orang bisnis, jadi nggak paham itu masalah istilah-istilah bisnis. Jadi ayo kita lestariin bareng batik ini dengan cara seperti ini. Perkenalkan, nama saya Anindya Satyanugraha, biasa dipanggil Satya. Saya adalah pemilik dari Batika Bag. Kalau kita sih sebenarnya salah satu produk batik yang nggak ada size, Mas. Jadi kalau kita biasa di fashion kan ada ukuran size M, L gitu ya. Cuma kalau di tas kan satu ukuran aja, itu untuk mempermudah sih sebenarnya. Sebelumnya alasannya sebenarnya itu. Kalau pemain tas batik di Jogja yang mempunyai brand, nah ini masih belum banyak. Jadi dari sisi persaingan juga kita masih blue ocean lah, kita belum banyak yang main di tas batik gitu. Nah ini kita bisa dibilang pionir untuk yang punya brand tas batik. Tapi sebelumnya memang udah ada gitu. Cuma industri tas batik ini kan kita ngelihatnya belum banyak yang mempunyai brand gitu. Untuk di Jogja ya, terutama yang kulit sintetis dan kulit sapi ini masih belum banyak yang main di sana. Makanya kita masuk di sana dengan brand yang kita bawa adalah Batika itu. Kalau jenis produknya kita ada tas sintetis, tapi semua kombinasinya batik, Mas. Jadi ada tas sintetis, ada tas kulit, sama kita ada payung batik. Ini produk baru juga. Nah, ini kalau untuk motif ini kita memang konsepnya anti kembaran, Mas. Jadi satu motif satu pieces. Jadi konsepnya anti kembaran. Ini boleh dilihat nih, satu motif nggak ada yang sama ya. Antara satu kain itu kita cuma bagi sebagai beberapa model tas. Jadi per model tas itu kita memang limited gitu. Konsep kita memang anti kembaran. Jadi tas batik anti kembaran gitu. Biasanya tuh kalau cewek ya, biasanya kalau kondangan ketemu yang sama itu biasanya pulang. Lebih gengsinya lebih tinggi ya. Kalau misalkan ketemu yang kembar, daripada nerusin kondangan mending pulang gitu. Nah, kalau di kita, tas kita satu motif satu ya berarti anti kembaran. Jadi biasanya untuk menunjukkan eksklusivitasnya ini lebih menarik lah gitu, daripada kita banyak motif gitu nanti ketemu di jalan. Nah, ini jadi tensin ya, nanti malah nggak jadi kondangan, malah dia pulang gitu. Kalau di kita ini motifnya memang kita bikin eksklusif supaya satu motif itu ya punya karakter sendiri. Jadi biasanya yang milih tuh sesuai dengan karakternya ya, maksudnya suka motif parang. Nah ini biasanya orang-orangnya suka ke klasik kayak gitu, tapi kita juga ada yang motif-motif modern. Kalau untuk yang laku sama enggak sebenarnya masing-masing ya, karena setiap kita ngeluarin nanti akan berbeda-beda motifnya antara sekarang sama yang lain gitu. Makanya kita ada Batika katalog untuk milih motifnya di situ. Sebenarnya kalau ngomong tentang batik, Mas, itu memang perawatannya sedikit ribet ya, karena nggak boleh lembab, terutama jamur gitu, atau terkena noda-noda kayak misalkan terkena saus, kena kecap kayak gitu. Ini agak susah untuk membersihkannya, makanya itu PR kita sekarang gimana kita inovasi untuk menjadikan tas batik ini lebih ramah lah untuk mereka yang untuk perawatannya lebih mudah gitu. Makanya kita terus inovasi supaya tas batik yang kita produksi ini
nggak cuman secara fungsional sama budayanya dapat, tapi kita juga bisa dapat di perawatannya juga bisa mudah lah, tinggal disikat dan itu nggak menarik orang untuk membeli tas batik. Kalau target marketnya kita sebenarnya daerah-daerah besar, jadi kota-kota besar, ibu kota. Kalau kebanyakan sih ibu-ibu yang membeli tas kita atau customer kita itu orang di kota-kota besar gitu. Kemungkinan itu kalau dari beberapa customer yang saya temui ya kan, kita juga ada offline store-nya juga. Jadi beberapa kali kita ngobrol masalah tas batik gitu, kita ngobrol itu mereka itu kebanyakan memang kebutuhannya untuk memberikan souvenir kayak misalkan prajabatan atau ada mutasi jabatan. Nah, mereka kan biasanya ditempatkan di kota-kota besar gitu. Kalau bisa dilihat dari desain kita masih lebih ke ibu-ibu muda lah, ibu-ibu modern gitu. Kalau untuk Gen Z mungkin nanti kita akan sesuaikan dengan desainnya juga gitu, karena ya memang Gen Z-nya masih minim ya untuk menyukai batik. Ini PR kita juga untuk mengenalkan batik ini ke Gen Z. Mudah banget ya? Iya, ayo saya coba dipakai. Kemana bapaknya? Aduh, keren banget lah pastinya. Kalau analisa saya ya Mas ya, untuk analisa sederhana aja sih sebenarnya, bukan analisa yang gimana-gimana. Memang Gen Z ini kan orangnya anti ribet ya, maksudnya mereka lebih suka bahan-bahan yang kulit atau kulit sintetis lah dan murah gitu. Maksudnya kita kalau di batik ini kan nggak bisa dibikin murah karena prosesnya juga butuh waktu gitu. Dengan seperti itu otomatis kita memang bersaingannya masih kalah dengan produk-produk impor gitu. Nah, kalau di Gen Z ini sebenarnya lebih kita kampanyenya tentang ini aja sih Mas, budayanya ini memang harus dijaga gitu, terutama dari sedini mungkin gitu. Makanya kita punya impian kalau nanti kita akan mengenalkan produk batik dengan kualitas yang bagus untuk regenerasi budaya khususnya di ini ya, pembatiknya ya, maksudnya prosesnya bukan motifnya, tapi kita lebih ke pengenalan bahwa proses kain batik ini seperti ini gitu. Memang kita ingin ngangkat budaya pembatiknya ini, jadi membatik itu adalah budayanya, jadi bukan hanya motif, bukan sekedar motif bagi kita. Memang kita ingin mengangkat batik untuk dijadikan istilahnya kalau orang Jawa bilangnya nguri-uri budaya gitu. Jadi budaya ini yang memang kita harus lestarikan, jangan udah diambil, udah diklaim negara lain kita baru teriak-teriak. Ini kita mulai merambah ke sana supaya kita ada dampak ekonomi lah bagi mereka pembatik itu. Sekarang kan pembatik banyak yang udah sepuh-sepuh ya. Jadi regenerasinya ini memang agak kurang gitu. Kita apresiasi dengan membeli produk dari batik asli supaya ini ada regenerasi. Jadi anak-anak muda ini mulai merambah ke batik. Jadi antara sekarang gitu, mulai sekarang pembatik itu udah bukan cuman sepuh-sepuh, tapi merambah ke anak muda juga, jadi satu profesi yang keren lah gitu. Kalau dari masa pandemi kemarin, alhamdulillah sih kita terus naik Mas. Cuman karena memang sebenarnya kan itu masa peralihan antara konven ke offline, ke online ya. Jadi itu kita diuntungkan di situ karena kita lahirnya kan di online gitu, dari awal di online. Justru malah kita kebalikannya mendapatkan banyak keuntungan dari masa pandemi tadi. Jadi dari dinas juga mulai peduli sama UMKM, terus kita diajak beberapa kali kayak semacam pameran. Nah, itu kita diuntungkan dengan itu. Jadi sisi pandemi ini sebenarnya di Batika sendiri berkah Mas. Jadi untuk penjualan otomatis lebih meningkat lah, yang sebelumnya
kita online aja, tapi karena digandeng sama pemerintah, karena masa pandemi itu masa berjuang untuk UMKM, kita digandeng pemerintah, kita bisa ngangkat lah gitu. Jadi kita bangkit bareng. Nah, ini kalau dari sisi penjualan alhamdulillah sih kita mengalami peningkatan sih Mas gitu. Kemarin kita juga udah ikut pameran Inacraft, itu pameran skalanya internasional ya. Kita dari online gitu, kita ada beberapa yang sudah mengirim ke mancanegara seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Malaysia gitu. Kalau paling jauh sih kita pernah kirim ke Amerika sama Perancis pernah. Kalau dari sisi produksi Mas, kita dulu sih mulai nggak berani nyetok Mas, jadi cuman bikin 10 gitu, bikin 20, masih skalanya bener-bener jualan ya, jualan yang kita belum mikir masalah bisnis gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah per bulan kita produksi di 500. Nah, kalau untuk setiap pembelian tas Batika ini sebenarnya sudah termasuk di tote bag. Jadi kita bungkusnya bukan di dust bag Mas. Jadi kita bikin tote bag supaya buat apa ya? Ini bisa dibuat untuk tas belanja gitu, terus bisa juga untuk laundry bag gitu ya. Jadi biasanya dust bag kan sekali dibuang gitu ya. Nah, kita menjaga ini supaya bisa digunakan lebih lagi gitu. Jadi nggak cuman dust bag tapi bisa dijadiin tote bag juga. Bilang kendala banyak sebenarnya Mas. Kendala ya kita diproduksi itu kan, pengalaman itu yang memang kita harus benar-benar bisa nyelondoh untuk ngomong ke bagian produksi, bisa sesuai dengan pesanan kita dengan bahasa yang sederhana, karena kan kita bisa menyederhanakan ini untuk bisa diterima di produksi. Nah itu memang gampang-gampang susah Mas, yang tadinya ya batik baru kenal berapa hari gitu ya, terus ngandani diproduksi, ngandani orang-orang yang memang udah berkecimpung di batik puluhan tahun gitu, terus nyambungin sebenarnya antara permintaan customer sampai ke produksi ini bisa ngerti bahwa permintaan customer itu seperti ini loh. Terutama ya itu karena kita bukan orang produksi, kita orang pemasaran, tapi harus memberikan pemahaman ke produksi sesuai dengan permintaan customer tadi. Jadi akhirnya kita selama berjalannya gitu waktu ya, untuk saat ini sih alhamdulillah udah banyak yang terlewati ya Mas. Cuman ini bukan perjalanan yang singkat, kita 2018 sampai sekarang ya udah 5 tahun lebih gitu, hampir 6 tahun lah ya. Nah itu kita belajar banyak di situ, sampai sekarang pun masih belajar sebenarnya. Kalau saran saya ya Mas ya jangan kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir nggak bakal jadi gitu, karena bisnis yang bagus itu yang dijalani bukan dipikirkan Mas. Pesan saya sih buat anak muda ya, jangan pernah malu untuk melestarikan batik. Jadi itu adalah budaya kita, jadi kalau bukan kita ya siapa lagi. Bersama bermetamorfosa.